Hello everybody, di video ini aku mau merecap sebuah film yang berjudul 1922 yang menceritakan seorang petani yang membunuh istrinya sendiri. Hal ini dilakukannya karena sang istri ingin menjual lahan pertanian yang diwariskan ayahnya dan kemudian pindah ke kota. 1922 adalah sebuah film drama horor Amerika tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Jack Hilditch berdasarkan novel Stephen King tahun 2010 dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Thomas Jane sebagai Wilfred Leland James, Dylan Smith sebagai Henry Freeman James, Molly Parker sebagai Arlette Christina Winter James, Neil McDonough sebagai Harlan Cottery, Kathleen Bernard sebagai Shannon Cottery. Sebelum lanjut lebih jauh, spoiler alert for you guys, karena pengalaman menonton sendiri itu lebih baik dan lebih menyenangkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik dari dunia perfilman. Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, recap 1922. Kisah ini dimulai di tahun 1930 di Omaha. Ada seorang pria tua bernama Wilfred Leland James atau yang biasa dipanggil Wilf. Di kamar hotelnya, dia menulis sebuah pengakuan yang telah dilakukan di masa lalunya. Kemudian kita beralih ke masa lalu Wilf 8 tahun lalu, tepatnya tahun 1922. Wilf adalah seorang petani yang tinggal di Hemingford, Nebraska, bersama istrinya Arlette dan putra mereka yang berusia 14 tahun, Henry. Mereka mempunyai lahan seluas 1 hektar, yang menjadi hak milik Arlette, istri Wilf, pasca kematian ayah Arlette. Wilf berniat menjadikan 0,8 hektar menjadi lahan pertanian yang subur, karena pada masa itu lahan pertanian yang subur menjadi kebanggaan seorang lelaki. Mereka menjalani rutinitas sehari-hari sama seperti keluarga lainnya. Namun, Arlette tidak tertarik dengan hidup bertani. Ia ingin menjual lahan pertanian dan pindah ke kota, yang dimana rencananya Arlette akan membuka toko busana di kota. Will sangat tidak setuju dengan ide dan rencana istrinya. Begitu pula putra mereka, Henry, yang gak setuju sama ide ibunya karena Henry gak mau berpisah sama cewek idamannya yang bernama Shannon. Keesokan paginya, Arlette menjelaskan bahwa ia akan menjual lahan pertaniannya ke perusahaan bernama Farrington. Akibatnya, Wilf mulai membenci istrinya dan mulai menghasut putranya sendiri untuk melakukan sebuah rencana agar lahan pertanian ini tidak jadi dijual oleh Arlette. Wilf lalu berpura-pura bahwa ia menyetujui rencana penjualan Arlette. Arlette yang gak tahu itu cuma tipu muslihat, senang kegirangan. Dan mereka mulai merayakannya sampai di mana Arlette meminum terlalu banyak alkohol yang membuatnya mabuk berat. Wilf pun membawa Arlette ke tempat tidurnya. Dan rencana mereka pun dimulai untuk membunuh Arlette. Henry menutupi wajah ibunya, sementara Wilf mulai menikam dan menggorok leher istrinya sendiri. Arlette sempat melakukan perlawanan, namun semua itu sia-sia. Arlette tetap tewas di tangan putra dan suaminya. Mereka lalu menggotong jasad Arlette dan membuang jasadnya di sumur kering. Setelah itu, Henry dan Wilf membersihkan rumah untuk menghilangkan barang bukti. Keesokan harinya, Wilf mengecek jasad Arlette yang dimana jasadnya sudah digerogoti tikus. Di hari yang sama, Wilf kedatangan seorang pengacara dari perusahaan Farrington bernama Lester yang datang untuk mencari Arlette karena tidak ada kabar sama sekali darinya. Wilf sangat tidak menyukai kedatangan Lester. Wilf menjelaskan bahwa istrinya kabur dari rumah karena sudah capek dengan dirinya. Lester merasa ada yang janggal dengan semua ini.
sampai akhirnya memanggil sheriff setempat bernama Jones untuk memeriksa kediaman Wilf. Sheriff Jones juga curiga setelah Arlette menghilang secara tiba-tiba. Dia menggeledah rumah tetapi tidak menemukan bukti kejahatan apapun, karena sebelumnya Wilf dan Henry menjatuhkan seekor sapi ke dalam sumur untuk menyembunyikan tubuh Arlette dan supaya punya alasan yang kuat untuk menutup sumur itu. Dan Sheriff Jones juga percaya cerita Wilf bahwa istrinya melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, Henry menjadi merenung dan terisolasi, menyesali kejahatan yang telah dia dan ayahnya lakukan. Pada malam hari, ternak Wilf diganggu oleh para tikus, yang dimana tikus itu berasal dari pipa yang mengarah ke jasad Arlette. Di malam yang sama, Wilf sekilas melihat sosok Arlette di rumahnya. Keesokan harinya, Henry membawa sebuah kabar bahwa ia telah menghamili Shannon. Yang diketahui bahwa ayah Shannon, Harlan, merupakan sahabat Wilf, sekaligus petani terkaya di Hemingford. Yang kemudian ia mendatangi Wilf. Tentu saja Harlan kecewa dengan Wilf atas perbuatan anaknya. Yang dimana orang tua Shannon memutuskan untuk mengirim Shannon ke asrama putri lembaga Katolik di Omaha sampai bayinya lahir dan kemudian akan diserahkan untuk diadopsi. Harlan meminta pertanggungjawaban Wilf dengan meminta $75 untuk membayar asrama Shannon. Karena Wilf nggak punya uang, ia akhirnya pergi ke bank untuk meminjam uang. Saat hendak kembali, mobil Wilf dicuri oleh Henry yang berniat pergi ke Omaha untuk menemui Shannon. Karena ia merasa nggak bisa hidup tanpa Shannon. Hari-hari berikutnya, Wilf mulai merasa dihantui oleh Arlette. Ia dikuasai rasa bersalah dan penyesalannya. Musim dingin pun tiba, Wilf tampaknya menjadi gila, terus-menerus diganggu oleh tikus. Sampai kemudian, satu tikus menggigit tangannya yang kemudian menjadi terinfeksi. Wilf berniat pergi ke rumah sakit, namun sayang, mobilnya tidak bisa menyala karena udara yang terlalu dingin. Lalu Wilf mulai melihat sosok Arlette yang mengerikan, sampai akhirnya ia jatuh ke basement. Wilf dihadapkan oleh hantu istrinya yang dikelilingi oleh tikus, yang kemudian berbisik kepadanya. Yang diketahui kini nasib Henry dan Shannon, mereka menjadi perampok yang dikenal sebagai Sweetheart Bandit. Lalu ada orang yang menyadari mereka saat mereka berada di sebuah restoran. Shannon tertembak, menyebabkan dia keguguran bayi dan akhirnya mati karena kehilangan banyak darah di sebuah rumah kosong yang mereka temukan. Henry lalu berbaring di sampingnya dan tewas bunuh diri. Setelah itu, Wilf berada di rumah sakit dengan tangan yang harus diamputasi karena infeksi gigitan tikus. Yang kemudian Sheriff Jones datang untuk memberikan kabar bahwa tubuh wanita tak dikenal ditemukan di pinggir jalan, yang menurut Sheriff itu adalah Arlette. Wilf yang tetap menutupi kejahatannya mengiyakan bahwa itu adalah Arlette. Kemudian jasad Henry tiba di Hemingford, yang seperti tubuh ibunya, jasad Henry telah digerogoti oleh tikus. Tidak ada yang menghadiri pemakaman Henry kecuali ayahnya sendiri, Wilf. Lalu Wilf mencoba menjual tanahnya kepada ayah Shannon, Harlan, yang dengan belak-belakan memberitahu Wilf untuk meninggalkan propertinya dan tidak pernah kembali. Setelah itu, Wilf menjual lahannya ke perusahaan peternakan dengan harga yang sangat murah. Lalu Wilf pindah ke Omaha dan bekerja sebagai buruh angkut, tetapi tidak bisa lepas dari rasa bersalah dan penyesalan yang menghantui pikirannya. Yang kemudian di masa kini, tahun 1930, saat Wilf telah selesai menulis pengakuannya, puluhan tikus telah mengerumuni kamarnya. Sosok mayat Arlette, Henry, dan Shannon telah muncul di depan Wilf, mengacungkan pisau yang sama digunakan untuk membunuh Arlette. Henry memberitahu Wilf bahwa kematiannya akan cepat. Pada akhirnya, kejahatan Wilf akan terungkap.
So itu dia recap film 1922, film adaptasi karya novel Stephen King. Film horor yang gak mainin jumpscare, namun tetap menegangkan. Dari film ini kita diajarkan bahwa kita itu gak boleh egois dan gegabah. Karena semua masalah pasti selalu ada jalan keluarnya. Kira-kira film apa lagi nih ya yang akan aku recap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau gitu, aku pamit undur diri dulu dan sampai bertemu di segmen recap berikutnya. Ciao!